eksistensi sebuah pusat kuliner pada daerah tujuan wisata memang sebuah keharusan. Bertambahnya kekayaan destinasi wisata di Kabupaten Agam maupun di Kota Bukit Tinggi telah membuka peluang dan kesempatan usaha kuliner bagi masyarakat sekitar. Peluang itu ditangkap langsung oleh para pengusaha kuliner yang dengan jeli melihat prospek menguntungkan dalam menyambut kedatangan para wisatawan yang sengaja berkunjung ke objek wisata. Tak terkecuali, peluang itu dimanfaatkan oleh kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Sangkuriang Jaya Agam yang dinakodai Elvianto, sekaligus tokoh muda Agam yang memiliki talenta nan inspiratif. Setelah bergelut dengan pembudidayaan ikan lele, termasuk ikan nila serta ikan hias, sekarang Pokdakan mengembangkan sayapnya untuk bergerak di bidang pengolahan khususnya kuliner ikan. Kehadiran Pondok Lesehan Sangkuriang Jaya Agam yang lebih mengutamakan menu makanan khusus ikan seperti ikan lele bakar, lele goreng, nila bakar, nila goreng, serta ditambah dengan menu masakan ala kampung serta sayurannya produk kebun sendiri yang organik begitu sangat diminati warga. Semenjak grand opening beberapa hari yang lalu, minat warga serta para pengunjung untuk menikmati masakan serba ikan serta masakan kampung terlihat begitu antusias. Apalagi kenikmatan makan itu ditambah lagi dengan minuman unggulan yakni es kelapa muda madu. Selain menikmati kuliner serba ikan serta masakan ala kampung atau rumahan, para pengunjung sekaligus dapat juga edukasi tentang cara beternak ikan baik lele, nila maupun ikan hias. Tidak hanya itu, untuk sarapan pagi juga tersedia di lesehan ini dengan menu unggulan teh talua yang begitu menggoda. Pondok Lesehan ini buka sejak pagi hingga pukul 10 malam. Bagaimana kondisi real di Pondok Lesehan Sangkuriang Jaya Agam yang berlokasi di Jorong Tanjung Barulak, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, sesuai dengan lokasi di Google Map? Yuk kita ikuti laporan Muhammad Razi, reporter Bukit Tinggi Vlog dari Koto Tangah, Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada, kita ketemu lagi di channel kebanggaan kita bersama, Bukit Tinggi Vlog, yang menyampaikan berbagai macam informasi yang bermanfaat tentunya dan inspiratif bagi kita bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita berkesempatan mengunjungi satu lagi wisata kuliner yang ada di Kabupaten Agam. Dan wisata kuliner ini termasuk
salah satu wisata kuliner yang baru dan tengah viral di media sosial. Namanya Lesehan Sangkuriang Jaya Agam. Dan lesehan ini berada di salah satu lokasi, tepatnya di Jorong Tanjung Barula, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Nah, di lesehan ini sahabat, kita akan bisa mendapati kuliner ataupun masakan yang spesifiknya adalah ikan bakar. Nah, di samping itu kita juga disajikan dengan suasana yang sangat asri. Ada kolam ikan dan kemudian ada lesehan ya yang hawanya sangat sejuk ya. Kita makan, sambil makan ditemani dengan suasana yang sangat asri dengan angin yang berhembus sejuk dan tentunya menambah suasana makan itu semakin asik dan semakin menyenangkan. Nah, hari ini kita akan mencoba menu yang ada di lesehan Sangkuriang ini. Dan karena spesifiknya adalah ikan bakar, nah kita sudah pesan tadi ada lele bakar, kemudian ada nila bakar, kemudian juga ada telur dadarnya, dan ini satu lagi, ini ikan asin yang digoreng dicampur dengan jengkol, nah digoreng dengan cabai merah. Dan satu hal yang unik di sini sahabat, kalau kita biasa makan dihidangkan dengan piring, kemudian kita disediakan nasi dalam mangkuk nasi. Di sini kita makannya tidak pakai piring. Nah, ini ada satu wadah yang terbuat dari lidi yang dianyam. Kemudian nasinya itu dibungkus pakai daun. Nah, dibungkus pakai daun. Kalau biasanya kalau sahabat ke Pariaman itu menemukan ada namanya nasi sek di Pariaman yang juga dibungkus daun, tapi ukurannya lebih kecil dari yang ada di sini. Dan ini nasi dibungkus nasi yang disediakan untuk kita makan di sini dibungkus daun, dan sahabat tidak perlu khawatir kalau seandainya satu bungkus ini kurang, bisa tambah cek lai, 2 lai, 3 lai. Nah, terserah maunya berapa. Nah, baik sahabat, langsung saja kita coba menu yang ada di sini. Ada, nah ini ikan bakarnya itu langsung disediakan bagi kita lado hijau. Lado hijaunya pakai minyak tanah. Nah, jadi minyak yang biasanya lado hijau pakai minyak tanah itu aroma dan rasanya itu berbeda dengan lado hijau kebanyakan. Nah, karena ada ciri khas minyak tanah itu yang diproses dengan cara khusus, kemudian dicampur dengan lado hijau yang sudah digiling sebelumnya. Nah, langsung saya sahabat, karena sudah waktunya makan, nah kita segera cicipi hidangan yang ada di sini, dan mari ikuti kami terus menikmati hidangan yang sudah kita pesan atau sudah dihidangkan oleh pemilik lesehan Sangkuriang ini. Baik sahabat, kita langsung saja. Nah, jadi pas nasinya dibuka, yang buka daunnya dibuka, aroma daunnya itu langsung terasa. Ini cabai hijau, minyak tanah,
Sambal lado hijaunya enak sahabat. Ini sambal lado hijau digiling dengan menggunakan apa? Oh ini batu, ya batu lado ya, atau ada lesungnya. Dan ini teksturnya masih nggak terlalu lunak ya, masih agak kasar, tapi memang ini ciri khasnya. Nah, jadi kalau sahabat datang ke sini, nanti kalau melihat lado hijau seperti ini bukan lado hijau yang digiling tapi keburu-buru, tapi memang disediakan dengan tekstur seperti ini. Dan rasanya enak dan minyak tanahnya sangat terasa. Dan ini ada ikan asin ya. Ada jengkolnya. Nah, ini jengkolnya. Jengkolnya enak. Jari yang muda. Dan satu lagi yang tidak ketinggalan, telur dadar. Baik sahabat, kita coba berbincang-bincang dengan owner atau pemilik lesen ini. Sekaligus kita nanti akan bertanya hidangan apa saja yang bisa kita nikmati di sini. Kemudian kalau kita mau datang ke sini, bukannya jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini akan kita coba tanyakan kepada beliau. Sebentar. Telur dadarnya asalnya mantap. Saking enaknya rasanya ingin menghabiskan nasi ini dulu sebelum ngobrol-ngobrol dengan pemilik lesehan. Tapi karena beliau sudah ada dengan kita langsung saja sambil menikmati. Kita bersama Pak Ipi bisa sedikit bercerita udah ide awal untuk membuat lesehan Sangkuriang Jaya Agam ini. Bisa diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Imam. Sebagaimana setelah disampaikan Pak Imam tadi pemirsa, dan bagaimana postingan terdahulu, sebetulnya lesehan Sangkuriang Jaya ini itu adalah tindak lanjut dari hasil budidaya yang dilakukan di lahan budidaya Sangkuriang Jaya Agam. Ya. Jadi sebagaimana yang kita lihat, hidangan yang disebutkan di sini itu rata-rata bernuansa masakan Kapuas, dan tentunya yang disebutkan itu mayoritas adalah hasil produksi dari budidaya di Sangkuriang Jaya Agam. Nah, seperti yang pemirsa lihat, sebagaimana tujuan awal kami di sini adalah Sangkuriang Jaya adalah targetnya menjadi generator perubahan lingkungan, itu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan alam, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dan begitu juga kalau pemirsa lihat bagaimana bentuk dan penampilan dari lesehan, kita semuanya memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekeliling. Seperti pemirsa lihat, bangunan lesehan itu kita buat dari kayuan, dari rombio. Kemudian kayu mejanya kita manfaatkan kayu yang ada di sekeliling kita, begitu juga bambu. Nah, seperti alat-alat untuk apa juga, alat-alat untuk hidangan juga, mayoritas di sini kita menggunakan adalah hasil produksi dari masyarakat yang ada di sekeliling.
Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan dari industri kebanyakan. Jadi karena tujuan utama kita adalah bagaimana Sang Kuryang Jaya bisa memberikan dampak positif sedikit banyaknya terhadap ekonomi masyarakat sendiri. Ya. Jadi seperti pemirsa lihat, di sini kita menggunakan daun untuk makannya. Nah, di mana daun ini kita mempromosikan atau menganjurkan masyarakat yang ada di sini untuk masuk ke sini. Dan begitu juga kita sediakan sayur mayurnya, sayur andalan yaitu adalah ubi ditemani dengan sambal lado minyak tanah, lado hijaunya. Itu juga kita manfaatkan adalah petani-petani yang ada di sekeliling seperti itu. Jadi kami simpulkan lagi bahwa tujuannya kami di sini adalah di samping di sini kita juga meningkatkan taraf hidup keluarga dan kelompok, tentunya kita juga hendaknya memberikan sedikit dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekeliling seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat menu-menu yang ada di sini, ini adalah contoh sebagian menu yang nanti akan kita suguhkan kepada konsumen kita. Mungkin ini baru sebagian, semuanya tentunya nanti berpatokan kepada keinginan konsumen. Kira-kira menu apa lagi yang akan kita tambah. Jadi menunya tidak terbatas sampai di sini saja. Sesuai dengan perkembangan waktu nanti kita akan penuhi keinginan pelanggan seperti itu. Ya. Ya tentunya semuanya yang mayoritas bernuansa ikan. Nuansa ikan. Nah itu kira-kira memang. Ya. Bukanya setiap hari, Pak Evi? Ya kita bukanya rencana setiap hari mulai dari pagi. Ya. Paginya kita menyediakan sarapan. Sarapannya itu yang menjadi andalan kita itu adalah lontong badak. Ya. Kemudian lontong sayur ragu, ada nasi goreng, mie goreng, mie rebus dan lain-lain. Oh, jadi kita pagi menyediakan sarapan pagi ya? Menyediakan sarapan. Oh iya iya. Kemudian tentunya makanan seperti nasi ini yang sudah kita ceritakan tadi. Kemudian kita juga menunjukkan di sini minuman. Jadi minuman itu apa yang diinginkan oleh konsumen nanti insya juga kita sediakan. Cuma yang menjadi andalan bagi kita itu adalah kelapa muda madu gitu. Kelapa muda madu. Ya, yang ini yang kita jadikan andalan di sini spesifiknya seperti itu. Dan tentunya pemirsa semuanya kita tentukan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dengan isi kantong kita. Ya. Sahabat, di samping menu makannya, nah di sini bisa tambah ikut ya, yang ini. Ya. Ada juga minuman, ya, minuman dan yang spesial di sini yang mungkin tidak kita temukan di tempat lain, yaitu es kelapa muda madu. Kelapa muda kemudian dicampur dengan madu, nah dikasih es. Nah, ini seperti yang ada di hadapan kita. Tadi kita sudah juga sempat mencicipinya dan rasanya enak. Dan ini perlu dicoba ya sahabat, ini perlu dicoba. Ini termasuk minuman yang menyehatkan karena ada air kelapa mudanya, kemudian ada madunya. Dan tempat ini sangat mudah kita jangkau, tidak terlalu jauh dari pusat kota Bukit Tinggi. Dan sahabat nanti untuk membantu perjalanan ke sini nanti bisa searching di Google Map ya, nanti di Lesian Sangkuriang, kemudian Lesian Sangkuriang Jaya Agam, dan nanti akan mengantar sahabat sampai di lokasi ini. Lokasinya di dekat jalan raya, dan sangat mudah sekali untuk ditemukan. Satu lagi, Pak Evi, kira-kira ke depan yang akan menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke Lesian kita ini apa? Baik pemirsa, sebagaimana yang sudah pemirsa lihat mungkin dari tayangan itu, sebetulnya kalau kita lihat tempat kita ini mungkin baru dikatakan untuk persiapan awal mungkin sudah hampir selesai.
cuma kedepannya sebetulnya ini baru sepertiga dari target kita sesungguhnya. Karena di samping kita menyediakan lesian-lesian seperti ini, karena judul dari tempat kita ini adalah wisata edukasi. Sebetulnya ini nanti adalah tempat pelatihan-pelatihan. Jadi tempat pelatihan-pelatihan pembudidayaan ikan. Nah, di mana nanti tanggal 18 itu sudah akan dimulai dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Kita akan melakukan pelatihan nanti di awal untuk 10 orang pemuda yang akan juga diajarkan budaya seperti ini. Kemudian ke depannya kita insya Allah juga akan menyediakan mes-mes di sini seperti itu. Oh ya. Dan yang paling penting itu adalah karena hobi dari setiap pengunjung itu adalah setiap berkunjung itu mungkin selfie itu lebih utama daripada makan. Nah, di mana tempat-tempat selfie itu sedang kami usahakan untuk sesegera mungkin disiapkan di depan ini. Jadi ini baru tempat-tempat selfie yang ambil saja, tapi nanti kita akan sediakan tempat-tempat selfie khusus seperti itu. Jadi seiring berkembangnya waktu, insya Allah nanti tempat ini akan terus kami sempurnakan bagaimana supaya kebutuhan dan keinginan konsumen nanti insya Allah akan disediakan di sini. Nah, tentunya ini kami dapatkan dari setiap pengunjung yang datang, kami selalu tanyakan apa intinya, apa sarannya, supaya nanti setelah mereka kembali lagi ke sini, apa yang diinginkan oleh konsumen kita itu sudah bisa mereka dapatkan. Seperti itu memang. Ya. Ya. Baik, terima kasih Baby atas informasinya. Sahabat pengikuti vlog dimanapun berada, lokasi Desa Sangkuriang ini sangat representatif untuk di samping makan-makan, juga karena tempat ini cukup luas, ini juga bisa kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin kita mendatangkan orang banyak atau membawa rombongan. Ini sangat cocok sekali karena tempatnya sangat luas, dan makan di sini sambil kita bisa menikmati pemandangan dan juga ikan-ikan yang ada di kolam-kolam yang ada di seputaran lesehan Sangkuriang ini. Pokoknya makan di lesehan Sangkuriang, menikmati hidangan di Sangkuriang, di samping masakannya enak, kemudian suasananya nyaman, kemudian kita bisa menikmati suasana ataupun edukasi dari pemilik lesehan ini, terutama berkaitan dengan budidaya perikanan. Baik sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun sahabat berada, ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan satu kata untuk lesehan Sangkuriang, tempat ini tempat yang kami rekomendasikan untuk sahabat coba, sudah sahabat datangi dan menikmati hidangan yang ada di lesehan ini. Rasanya enak, kemudian suasananya nyaman, ditambah dengan angin yang sejuk, ditambah juga dengan suasana sekeliling yang begitu asri, menambah kenikmatan dan kenyamanan kita makan bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga ataupun bersama dengan teman-teman dan sahabat kita. Baik sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada, sampai di sini dulu, dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan terus dukung channel Bukit Tinggi Vlog ini dengan mengaktifkan, subscribe tombolnya, dan berbagi informasi channel ini kepada sahabat-sahabat ataupun keluarga kita semuanya. Dukung kami terus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.